Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku, Pauline Wahyuni. Jadi hari ini aku mau bahas tentang 5 mitos hate atau menstruasi yang salah tapi banyak yang percaya. Termasuk juga aku, dulu aku sempat percaya beberapa mitos menstruasi ini. Lalu aku coba research, cari tahu. Ternyata banyak banget mitos menstruasi yang salah, tapi banyak banget yang percaya juga. Makanya kalian perlu nonton video ini untuk kalian tahu faktanya seperti apa. Nah, di sini aku akan bahas dari segi kesehatan, bukan dari segi kepercayaan, keyakinan, agama, ritual, nilai-nilai, atau adat istiadat tertentu. Jadi aku mohon dimaklumi kalau memang tidak cocok dengan nilai-nilai keyakinan kalian. Aku tidak bermaksud sama sekali untuk menyinggung. Mitos pertama adalah darah hate dianggap sebagai darah kotor. Jadi banyak banget yang percaya bahwa darah hate ini adalah darah kotor yang menjijikan. Jadi seringkali hate dianggap sebagai cara tubuh kita untuk mengeluarkan racun dan juga membersihkan dirinya sendiri setiap bulannya. Termasuk juga aku dulu sempat percaya banget bahwa hate ini adalah darah kotor. Tapi ternyata setelah aku cari tahu, ternyata ini tidak benar kalau dilihat dari segi kesehatan dan sains. Ternyata darah yang dikeluarkan saat hate ini adalah hasil peluruhan dinding rahim dan selaput lendir. Jadi intinya darah hate ini adalah gabungan atau campuran dari darah, jaringan rahim, lendir, dan juga sedikit bakteri. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin percaya bahwa darah hate adalah darah kotor, itu tidak benar kalau dilihat dari segi kesehatan dan sains. Mitos kedua adalah dilarang berenang saat hate atau menstruasi. Jadi banyak banget wanita, termasuk juga wanita-wanita di sekitar aku, itu dilarang berenang saat hate atau menstruasi karena dipercaya dapat membuat air kolam renangnya jadi merah, dan juga ketika mereka menstruasi dan berenang, itu bisa menyebabkan siklus menstruasi mereka berhenti, bahkan menyebabkan kemandulan. Jadi faktanya ternyata itu tidak benar, guys. Karena kalau misalnya kita berenang, tekanan air yang ada di dalam kolam renang itu bisa menghambat keluarnya darah. Jadinya keluarnya sedikit, nggak akan membuat airnya jadi merah. Selain itu juga, itu hanya terjadi selama kita berada di dalam kolam renang. Jadi kalau misalnya kita udah keluar dari kolam renang, itu kan berarti udah nggak ada tekanan air lagi. Berarti udah nggak ada yang menghambat darah untuk keluar lagi. Ya udah, menstruasi kita akan berjalan seperti biasa, seperti normal. Tidak akan terhambat, bahkan berhenti 100%. Selain itu juga memang dengan kita berenang dan juga menstruasi itu tidak akan mengganggu sistem reproduksi wanita atau bahkan menyebabkan kerusakan. Jadi aman-aman aja kalau misalnya kalian hate dan juga mau berenang. Tapi paling ya kita nggak nyaman aja sih, karena kan kita ada gejala-gejala ya. Kalau misalnya lagi mens itu suka nggak enak badannya. Bahkan kalau misalnya kalian lagi keluarnya banyak, itu pasti kan nggak nyaman banget ya. Itu sih paling kendalanya. Mitos selanjutnya adalah dilarang keramas saat menstruasi. Nah, kalau mitos ini sih udah super terkenal, aku udah sering banget denger, bahkan orang-orang sekeliling aku juga percaya. Jadi dipercaya bahwa ketika kita menstruasi, pori-pori di kulit kepala kita terbuka lebar, jadinya kalau kita keramas, itu akan membuat kita rentan sakit kepala. Memang pada kenyataannya ya guys, kalau misalnya kita lagi menstruasi, itu seringkali kita merasakan hal-hal yang gak nyaman sama tubuh kita. Karena itu bagian dari PMS, premenstrual syndrome. Jadi PMS itu bisa jadi seperti sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang. Itu hal yang sangat lazim dirasakan wanita. Itu memang udah sangat-sangat normal lah ya. Jadi memang menstruasi ini tidak bisa dikaitkan dengan kita perlu keramas atau enggaknya. Makanya buat teman-teman, kalau kalian lagi menstruasi ya boleh-boleh aja keramas. Bahkan kita perlu untuk keramas untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Kalau rambut kita udah bersih, wangi, itu malah akan membuat diri kita jadi lebih nyaman, lebih pede, dan juga akan membuat mood kita jadi lebih baik.
Mitos selanjutnya adalah banyak yang percaya bahwa berhubungan seksual saat menstruasi itu tidak akan bisa menyebabkan kehamilan. Jadi memang banyak banget nih yang percaya tentang mitos ini. Bahkan mitos ini dianggap sebagai pengetahuan umum yang udah pasti benar. Padahal ini salah guys. Jadi buat para pria dan wanita ini salah. Karena memang faktanya adalah berhubungan seksual saat menstruasi itu tetap bisa menyebabkan kehamilan. Kenapa? Karena memang sperma itu bisa bertahan beberapa hari dalam tubuh wanita. Jadi ketika siklus menstruasinya itu sudah berakhir, nah sperma ini tuh bisa segera bergerak menuju ke sel telur. Nah ini yang bisa menyebabkan jadinya terjadi kehamilan walaupun dilakukannya saat menstruasi. Jadi buat teman-teman yang udah tahu faktanya, kalian harus berhati-hati, terutama pasangan suami istri yang sedang berjaga-jaga, mungkin belum mau punya anak, nah itu bisa lebih berhati-hati ya sekarang. Mitos selanjutnya adalah dipercaya bahwa minuman bersoda bisa memperlancar haid atau menstruasi. Jadi banyak banget wanita ketika mereka lagi haid, mereka itu jadinya minum soda yang banyak karena mereka menganggap soda ini bisa membantu memperlancar keluarnya darah mereka saat haid. Padahal hal ini tuh belum bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Sebenarnya pada dasarnya itu adalah makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak akan mempengaruhi jalannya menstruasi kita jadi lebih cepat atau lebih lambat. Karena pada dasarnya makanan atau minuman yang dikonsumsi itu akan jalan masuk ke lambung atau usus. Sedangkan menstruasi ini terjadi di rahim atau saluran reproduksi. Jadi tidak ada hubungannya antara lambung dan saluran reproduksi ini. Makanya buat teman-teman kalau lagi menstruasi nggak perlu minum soda terlalu banyak karena terlalu banyak juga tidak sehat ya untuk tubuh. Soda itu kan mengandung gula yang cukup tinggi, bisa menyebabkan diabetes, jadi minumnya itu yang normal-normal aja. Jadi dulu aku sempat percaya banget sama mitos yang menyatakan bahwa darah haid adalah darah kotor. Nah kalau kalian gimana guys? Dari 5 mitos yang udah aku jabarkan di dalam video ini, mitos mana yang paling kalian percaya? Kalian bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke guys, jadi tadi itu dia video tentang 5 mitos menstruasi yang salah tapi banyak yang percaya. Kalau kalian suka sama video ini, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian. Kalau kalian share video ini di Instagram, langsung aja tag ke Instagram aku @paulinawahyuni. Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi. Sekalian juga ya, follow Instagram aku @paulinawahyuni, karena di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya. Dadah!